Ibu untuk bersama-sama ke Tanah Perjanjian yang akan diadakan tanggal 24 sampai dengan 31 Oktober 2022. dengan biaya hanya $2.290 perjalanan selama 8 hari langsung ke Yerusalem dan biaya dapat dicicil via Tokopedia. Segera daftarkan diri Bapak Ibu semua karena tempat terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat yang terkasih, puji Tuhan kita berjumpa lagi di ibadah online GBI Rayon 18. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online. Kami rindu supaya Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah-ibadah berikutnya di ibadah online GBI Rayon 18. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Hati kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas berkat penyertaan Tuhan yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pagi ini, siang hari ini Tuhan kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau bawa hati kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya apa yang boleh kami terima boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa ibadah kami bukan hanya ibadah yang biasa Tuhan, tapi biarlah kami boleh mengalami lawatan Tuhan pribadi secara lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari bersama pagi ini kita siapkan hati kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita katakan.
Mari Bapak Ibu katakan, baru ku hidup lagi dunia ini lagi. Baru ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Kita siap lebih lagi buat nama Tuhan, amin. Bagi namamu kami memuji Engkau Tuhan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Mari nyatakan sukacitamu dalam hadirat Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama bersorak. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Kami bersyukur bagi kasih-Mu Tuhan. Mari angkat pujian ini nyatakan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak Tuhan, layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah. Mari jemaat Tuhan nyatakan. Bagi Dia, yes, yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia. Mari siap lebih lagi umat Tuhan di hadirat-Nya nyatakan. Bagimu, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga
Kita siapkan hati kita, pikiran kita.
Oh, shikarala barashandara la barashandara. Bapak terima kasih buat hari ini. Kalau di minggu pertama di bulan yang ke-6, kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Biar pujian penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Dan tiba waktunya Tuhan, di dalam hadirat-Mu, kami mau duduk diam untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuntun kami memasuki bulan yang ke-6 di tahun 2022 ini Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa tuntunan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan berbicaralah melalui bibir-Mu hamba-Mu. Urapi hamba-Mu. Hamba sangat menyadari persiapan pengetahuan semuanya terbatas adanya. Oleh itu pewahyuan-Mu turun tengah-tengah kami. Dan urapilah setiap kami. Kami siap terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Terima kasih kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini dan kita boleh memasuki bulan yang Juni di tahun 2022. Nah, sepanjang bulan Juni Saudara, tema bulanan yang Tuhan berikan untuk gereja kita yaitu keluarga kerajaan Allah. Kita akan lebih fokus bicara tentang hari-hari tentang keluarga ya Saudara. Nah, di minggu pertama kita akan berbicara tentang Spirit of excellent fatherhood, saudara ya. Kita akan berbicara tentang spirit yang excellent, khususnya untuk fatherhood. Nah, fatherhood nanti minggu depan kita akan bicara lagi, saudara, secara mendetil, saudara. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang spirit excellence-nya, saudara. Saya percaya semua kita pasti menginginkan yang terbaik terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Seorang pelajar saya percaya ingin meraih prestasi yang terbaik. Sebagai orang tua kita pasti merindukan menjadi orang tua yang baik, saudara. Apalagi seorang ayah kan gitu, saudara. Sebagai pegawai saya percaya kita mau rindu mendapatkan gaji yang tertinggi, yang terbaik. Seorang pengusaha saya percaya kita rindu menjadi pengusaha yang baik. Dan termasuk seorang pendeta ingin menjadi pendeta yang baik, saudara. Nah, saudara di dalam Matius 22 ayat 37 firman Tuhan katakan begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Berarti Tuhan mau kita melakukan supaya bisa excellent. Kita harus melakukan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi kita. Nah, saya percaya segala sesuatu yang kita lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan, hasilnya akan maksimal. Makanya di dalam 6 ini contoh yang baik dari 6 ayat 4 katakan begini. Maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara, saya percaya kita semua tahu bahwa Daniel hidup melayani raja pada 4 raja, saudara. Raja Babilonia, Nebukadnezar. Raja Media, kerajaan Media, Raja Darius. Kerajaan Persia, rajanya Koresi, saudara. Dan juga kerajaan Yunani. Dan dia bisa melayani dengan baik. Dan oleh karena itu, saudara, hikmat lebih penting daripada kepintaran, saudara. Oleh itu, saudara, hari-hari ini kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan dalam menghadapi situasi keadaan seperti sekarang ini. Sayangnya, saudara, sekalipun semua orang menginginkan yang terbaik. Tetapi saya mau katakan jarang kita melakukannya dengan segenap hati, dengan tetap bersemangat untuk meraih yang terbaik. Nah, yang paling banyak terjadi adalah mereka mengerjakannya sesuatu dengan asal-asalan saja, saudara. Oleh karena itu, saudara, kunci sukses dalam kehidupan kita, ini data survei membuktikan 10% knowledge, pengetahuan. 15% skill. 25% habit, kebiasaan. Dan saudara 50% itu attitude, sikap hati, mental positif. Makanya saudara, hari-hari ini, tahun ini Tuhan memberikan kita paradigma yang baru. Nah, Tuhan mau supaya dengan kita mengenakan sikap dan paradigma yang baru. Survei membuktikan 50% itu keberhasilan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, oleh karena itu, kalau kita rindu ya mendapatkan hasil yang terbaik, yuk kita lakukan dengan segenap hati. Jangan cuma asal-asalan, jangan cuma cukup rata-rata, saudara. Sebab hukum sebab akibat selalu berlaku.
Kalau kita melakukan sesuatu yang semangat, yang terbaik, maka hasilnya akan yang terbaik. Demikian pula sebaliknya, saudara. Haleluya. Kita angkat pujian ini, yuk. Kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Mengapa kita harus memiliki spirit of excellence? Ya, ada 3 alasan, saudara, utama mengapa kita harus memiliki spirit of excellence dalam kehidupan kita, apalagi di hari-hari seperti sekarang ini, saudara. Nah, hal yang pertama, karena hidup adalah sebuah persaingan. Saudara, ini kita tidak menyangkali. Walaupun kita rohani bagaimanapun, realitas kehidupan kita sedang dalam kompetisi, dalam persaingan. 1 Korintus 9 ayat 24 katakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa. Nah, saudara, ya, firman Tuhan katakan. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Berarti, saudara, kita perlu memiliki spirit yang excellent supaya kita bisa berlari sedemikian rupa sehingga hasil yang terbaik bisa kita capai. Nah, hidup, ya, saudara, ya kita pungkiri, ya, di dunia marketplace, saudara, persaingan, ya, seringkali begitu ketat, kadang-kadang begitu kejam, gitu, saudara, ya, terlihatnya. Contoh, saudara, ya, di kantor, saling sebagai karyawan, saling bersaing mendapat prestasi yang terbaik. Siswa, mahasiswa di sekolah, mereka saling bersaing. Yang ini hal yang positif, persaingan positif supaya mendapatkan nilai yang terbaik. Dan sekarang ada kalanya termasuk di jalan, saudara, ya. Nah, angkot mereka berusaha mendapatkan penumpang sebanyak mungkin. Nah, oleh karena itu, saudara, ya, persaingan itu akan menghasilkan 2 jenis manusia. Seorang pemenang yang pertama, yaitu orang yang memenangkan persaingan. Tentu bukan ngikut kiri kanan, saudara. Saya berharap kita sebagai anak Tuhan, kita tetap di tengah-tengah kita bersaing, tapi saing sesuai dengan caranya Tuhan. Saya terlalu yakin percaya, dengan hikmat Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Yang kedua, seorang pecundang, yaitu mereka yang kalah dan tersisi dari persaingan. Nah, oleh karena itu, saudara, kita perlu sekali memiliki spirit of excellence, saudara, ya. Nah, oleh karena itu sikap seorang pemenang memiliki sikap yang selalu memiliki spirit of excellence. Pasti seorang pemenang dia memiliki spirit of excellence. Gak mungkin kalau dia bisa jadi pemenang, dia tidak memiliki spirit of excellence. Yang senantiasa melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Yang kedua, saudara, karena hanya sedikit orang yang sampai ke titik puncak, saudara. Dalam persaingan, dalam perlombaan, ya saudara, mungkin sekian banyak orang, tapi yang juara itu 1-2 orang. Memang tidak banyak, saudara. Nah, berbagai riset menunjukkan hanya sedikit manusia yang bisa mendaki sampai di puncak karir dalam setiap kehidupan kita. Hasil riset yang dilakukan oleh Harvard Business School menyatakan hanya 3% dari masyarakat yang mencapai kesuksesan besar. 3%. 14% berhasil meraih sukses tapi hanya tidak tercatat. 83% sama sekali tidak menghasilkan kesuksesan. 83%, saudara. Dari 3% manusia yang sukses, yang bisa mencapai keberhasilan sampai ke titik puncak karirnya, saudara, pasti adalah orang yang memiliki spirit of excellence. Tanpa memiliki spirit of excellence, kita nggak mungkin bisa naik sampai ke puncak. Oleh itu, saudara, miliki spirit
of excellence. Yang ketiga, saudara, kenapa kita perlu memiliki spirit of excellence? Karena spirit atau semangat itu juga berasal dari Allah. Kejadian 1 ayat 31 katakan begini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, setelah selesai menciptakan dunia dan seisinya, Allah melihat bahwa ciptaannya itu sungguh amat baik. Ya, ini menunjukkan spirit of excellence yang terbaik. Nah, kalimat di atas tepat sekali, coba saudara kita bayangkan ya saudara. Kalau seandainya Allah menciptakan dunia ini cuma asal-asal, jadinya apa saudara? Bisa dibayangkan saudara? Coba bintang-bintang bertebaran di angkasa. Itu kalau nggak diciptakan dengan sempurna, gimana mungkin bisa antariksa bisa berfungsi seperti itu. Tidak ada malam, ya. Coba dibayangkan kalau hanya siang terus begitu saudara. Ya, manusia tidak dapat berjalan tegak. Coba kalau kita seandainya Tuhan salah menciptakan kita saudara. Jalan seperti pakai 4 kaki, so bisa bayangkan bagaimana kondisi hidup. Hidung ditaruh di mata atau taruh di atas. Saudara, muka kita, tubuh kita, Tuhan mendesain sedemikian rumah sehingga sesuai dengan fungsinya. Dan semuanya teratur. Dan ini menunjukkan sekali lagi, Tuhan mendesain setiap kita dengan spirit of excellence. Oleh karena itu, saya rindu kalau Allah menciptakan kita dengan spirit of excellence. Saya berharap biarlah setiap kita sebagai keluarga kerajaan Allah juga memiliki spirit of excellence sehingga kita boleh mengatur kehidupan kita semuanya dengan teratur, dengan rapi, seturut dengan kehendak Tuhan untuk melakukan kebaikan Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nah saudara, dalam hal apa saja kita harus memiliki spirit of excellence. Sebenarnya semua hal sih dalam kehidupan kita Tuhan mau kita melakukan dan memiliki spirit of excellence. Tapi ada beberapa bidang yang utama yang perlu kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Apa itu yang perlu diprioritaskan saudara? Pertama, dalam hal bekerja. Dalam hal bekerja. Amsal 6-8 katakan begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara, orang yang bekerja dengan memiliki spirit of excellence akan mencapai kesuksesan besar. Ya, kalau dia memiliki roh yang excellent, dia akan melakukannya semuanya dengan tepat, dengan kerja, ya dengan baik. Saya ingin percaya setiap kita yang memiliki roh yang luar biasa. Bukan saja kita mencari pekerjaan, tapi pekerjaan akan mencari kita. Berapa banyak saudara percaya itu akan terjadi dalam hidup saudara? Oleh itu miliki spirit of excellence saudara. Saya mau angkat satu contoh ya saudara. Namanya Eric Schulman. Eric Schulman itu adalah direktur utama dari perusahaan internet Google saudara. Nah, adalah seorang direktur yang menerima gaji yang paling rendah kalau dibandingkan dengan rekan-rekannya waktu itu menjadi direktur di perusahaan-perusahaan papan atas.
Tapi hal itu tidak menyurutkan tekadnya untuk bekerja dengan spirit of excellence. Memberikan yang terbaik. Walaupun dia tahu gajinya paling kecil dibandingkan dengan level seperti dia, saudara. Dia tidak mempengaruhi suasana hatinya. Ya, seniman hebat, saudara. Dia tetap bekerja dengan luar biasa, dengan baik. Hasilnya apa, saudara? Ya, hasilnya apa? Melihat hasil kerja Eric ini, saudara, yang hebat, yang luar biasa. Akhirnya perusahaan Google memberikan saham kepadanya, jumlahnya mencapai 10,7 juta lembar saham. Dengan nilai sebesar 5,5 miliar US dollar. 5,5 miliar US dollar Amerika. Sebuah nilai yang fantastis. Jauh melebihi penghasilan rata-rata sesama direktur di perusahaan-perusahaan besar tadi, saudara. Ini contoh. Oleh karena itu saudara, saya rindu mendorong setiap kita memiliki spirit of excellence, kerjakan dengan baik. Mungkin saudara sekarang kelihatannya kok kita hasilnya, mungkin pendapatan kita, gaji kita mungkin lebih kecil daripada yang lain. Jangan mengurangi semangat kita, saudara. Kita memiliki excellent spirit. Lakukan yang terbaik. Nah, saya ingin percaya, saudara, Tuhan akan mengangkat pada waktunya dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, dalam keluarga. Nah, saudara, ini juga penting, saudara. Karena fatherhood, sikap kebapaan, keayaan, ini perlu kita miliki, saudara. Hari-hari ini banyak orang, banyak anak-anak muda yang kehilangan hunger skin. Skin hunger, saudara. Bukan lapar kulit, bukan, saudara. Tapi lapar akan sentuhan ayah, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita perlu, kalau kita memiliki excellent spirit, kita juga akan memperhatikan keluarga kita. Kolose 3 ayat 21 katakan begini. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Yuk, saudara, saya ingin mengajak kita bapak ibu, ya, yang memiliki, sebagai orang tua yang memiliki spirit of excellence, akan merawat, mengasuh anak-anak kita dengan baik. Kalau kita memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, saya ingin percaya, kita akan menuai generasi unggul. Ya, generasi Yeremia, keunggulannya, ya, seharusnya dimulai dari rumah tangga, saudara. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang tua, kita lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jadilah orang tua harus menyediakan waktu yang lebih banyak lagi buat anak-anak kita, saudara, hari-hari ini. Siapin waktu untuk makan bersama-sama, saudara. Di saat makanlah, saudara, kita bisa ngobrol dan berinteraksi dengan anak-anak kita, saudara. Hasil riset di Amerika menunjukkan keluarga yang memiliki tradisi melakukan makan bersama, anak-anaknya cenderung tidak memakai narkoba, melakukan seks bebas dan membuat keonaran, saudara. Hal yang kedua, sebagai orang tua harus memiliki teladan. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara, yuk miliki teladan yang baik di rumah. Jadilah teladan yang bisa diteladani oleh anak-anak kita. Jangan cuma pintar ngomong doang, jangan cuma pintar perintah. Tapi mari kita lakukan, saudara, termasuk kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, saudara, yang harus ada standar dalam rumah tangga, saudara. Nilai-nilai kehidupan, prinsip-prinsip hidup, saudara. Kita tetap harus junjung tinggi dalam keluarga. Jangan, saudara, seperti di rumah tangga kita tidak ada aturan. Ini nggak bisa, saudara. Ya, kita harus punya aturan. Kita harus atur anak, apalagi anak-anak masih kecil, saudara. Ya, saya kalau anak-anak saya waktu masih kecil, mereka tidak boleh main game di hari-hari sekolah. Mereka boleh main game cuma hari Sabtu dan Minggu, saudara. Itu peraturan saya buat anak-anak saya waktu itu, saudara. Dan puji Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan dengan baik. Harus berkata sopan satu dengan yang lain, saudara. Harus berdoa sebelum tidur, saudara. Disiplinkan, biasakan. Juga bangun tidur harus doa. Nonton TV, saudara, ya. Jangan dikasih waktu terlalu lama. Harus semuanya termasuk main game. Semuanya harus ada aturan, saudara. Supaya anak-anak kita memiliki spirit of excellence. Haleluya. Bawalah. Bawaku dekat. Jangan lepaskan. Serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu. Tiada sepertimu.
yang menggantikanmu. Dekat hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Kalau kita memiliki spirit of excellence yang harus kita lakukan sebagai orang tua, ya, dalam memberi persembahan, saudara. Saudara, kita harus memberi persembahan. Kalau kita rindu supaya kita memiliki spirit of excellence, mari kita belajar memberi, saudara. Lukas 21 ayat 4 katakan ini, sebab mereka semua memberi persembahan. Persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara, persembahan kita itu menunjukkan seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Sebab di Matius 6 ayat 21 katakan begini, ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, saudara. Makanya oleh itu mari kita membawa, kalau kita memiliki spirit of excellence, saudara, mari kita memberi persembahan dengan menyisikannya. Uang yang berkat yang kita terima, kita atur dengan baik. Bukan dari sisa-sisa saja, tapi kita atur sedemikian rupa. Persepuluhan, persembahan yang terbaik, kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh melakukan ini, saya yakin percaya Tuhan juga akan memberkati usaha pekerjaan apa yang kita berbuat. Dibuatnya berhasil. Yang mau katakan amin, saudara. Yang keempat, saudara, dalam memanfaatkan waktu. Kalau kita mau memiliki spirit of excellence, saudara, kita perlu memanfaatkan waktu-waktu yang ada dengan baik. Efesus 5 ayat 16 katakan begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Semua kita punya waktu 24 jam. Jam yang sama. Tapi bagaimana kita bisa melakukan waktu-waktu kita dengan baik. Mengatur waktu dengan baik, saudara. Ya. Nah, dalam memanfaatkan waktu ada dua jenis manusia. Orang yang pertama itu memboroskan waktu. Ingat, waktu gak akan pernah balik. Dengan nonton telenovela, nonton film Korea, saudara. Gitu kan? Menghabiskan waktu kita hanya dengan hal-hal yang kurang produktif. Itu orang yang memboroskan waktu. Jenis yang kedua yaitu orang yang memaksimalkan waktu. Waktu hidupnya sebagian besar dipakai untuk melakukan hal-hal yang produktif. Seperti bekerja, belajar, gitu kan? Melayani dengan baik. Dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Ini adalah contoh-contoh yang baik, saudara. Mari kita lakukan dengan maksimal sehingga kita menggunakan waktu yang ada. Saya terlalu yakin percaya Bapak Ibu, kalau kita mempergunakan waktu dengan baik, maka berkat anugerah Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang kelima, saudara, yaitu dalam pelayanan rohani. Saudara, kalau memiliki spirit of excellence, kita perlu melayani Tuhan. Karena melayani itu bukti tanda kasih kita kepada Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10 katakan begini. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Nah, setiap kita dipanggil untuk melayani sesuai dengan karunia kita masing-masing. Ya. Nah, saudara, lalu apa tolak ukur kita dalam keberhasilan kita dalam melayani? Ukurannya adalah seberapa baik dan seberapa sungguh-sungguh kita melayani dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, ketika nanti kita di dalam kursi pengadilan Kristus, saudara, di 2 Korintus 5 ayat 10 katakan begini. Sebab kita semua harus menghadap tatak pengadilan Kristus. Supaya setiap orang yang memperolehnya apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Baik ataupun jahat. Saudara. Oleh itu sekali lagi saya mau ingatkan kita. Mari kita melakukan selagi masih ada waktu. Melayani Tuhan dengan baik. Saudara. Dengan sungguh-sungguh. Saya yakin percaya nilainya. Upahnya akan Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu saudara, sekali lagi
Saya rindu mengajak kita bukan apa yang kita lakukan. Ini yang penting saudara. Tetapi bagaimana kita melakukannya. Dan ini akan menjadi reward, menjadi nilai dalam kehidupan kita. Tuhan akan menilai kita. Dan saya percaya semua kita biar Tuhan menghendaki setiap kita anak-anaknya memiliki spirit of excellence dalam melakukan apapun juga. Sebab spirit of excellence pada hakikatnya adalah semangat Tuhan itu sendiri dalam menciptakan segala sesuatu. Dan Tuhan mau kita melakukannya. Saya tahu di tengah-tengah situasi keadaan seperti sekarang. Miliki spirit of excellence. Terutama saudara sebagai orang tua. Nanti minggu depan kita akan berbicara spirit of fatherhood saudara. Kita akan lebih fokus ke situ lagi saudara ya. Nah supaya keluarga-keluarga kita dipakai Tuhan. Menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita berkat dan anugerah Allah melimpah atas setiap kita. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki spirit of excellence, saya ingin percaya kita pasti mau melayani pekerjaan Tuhan. Sekalipun tugas yang kita lakukan mungkin kelihatannya sepele. Seperti mungkin melayani kolektan, melayani singer, pujian, usher, saudara ya. Tapi saudara saya mau ingatkan kita. Karena di mata Tuhan yang diukur nanti bukan apa yang kita lakukan. Sekali lagi saya ulang ya. Nanti ini akan diukur oleh Tuhan. Bukan apa yang kita lakukan. Tetapi bagaimana kita melakukannya. Itu akan dinilai oleh Tuhan. Itu berbicara sikap dan attitude kita. Nah sikap dan attitude ini itu keluar dari spirit of excellence kita. Sehingga kita akan melakukan dengan baik. Saudara saya rindu semua kita hari-hari ini. Saudara apapun profesi saudara. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sikap hati yang benar. Saya yakin percaya saudara jangan terpengaruh gitu ya saudara. Mungkin saudara dikomporin, saudara ngomongin, wah di sana lebih ini, di sana begini. Ada kerjaan lebih ini, kamu melakukan hal yang sederhana. Saudara jangan terpengaruh. Apa yang Tuhan sudah berikan, lakukan dengan sikap hatimu. Maka saya yakin percaya berkat dan anugerah Allah akan melimpah atas hidup kita. Saya rindu saudara, mungkin saudara hari-hari ini yang sedang tergoncang dengan keadaan yang sedang terjadi. Saya mau sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara, saya mau berdoa buat saudara secara khusus hari ini. Saudara boleh angkat tangan saudara di rumah masing-masing. Kau saudara bersama dengan keluargamu, mari angkat tanganmu, mari kita sehati berdoa. Bapa, kau jamah setiap umat-umatmu. Saudara kami yang sedang menghadapi berbagai pergumulan Tuhan. Menghadapi masalah pekerjaan, masalah usaha Tuhan. Dan masalah keuangan dalam rumah tangga. Kau tolong dan jamah. Jamah Tuhan, jamah setiap umat. Jamah Tuhan, kau ada yang sakit Tuhan, kau sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan setiap kami boleh memiliki spirit of excellence. Roh yang menyala-nyala ada pada kami. Sehingga Tuhan roh yang luar biasa mengurapi setiap kami. Roh Kudus urapi kami, pulihkan setiap kami. Kalau ada yang sakit hati, yang kecewa, yang pahit Tuhan, kau pulihkan, kau sembuhkan saat ini. Sehingga kami Tuhan, hati kami boleh dipulihkan. Batin yang baru, hati yang baru. Sehingga kami boleh memiliki spirit of excellence dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kau jamah pribadi, lepas pribadi. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu kau tukar hidupku.
sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita minta ampun sama Tuhan kalau ada masih hal-hal yang perlu dibereskan. Kalau masih ada dosa, masih ada pelanggaran. Mari saudara masing-masing berdoa. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni, ampuni Tuhan. Ampuni setiap kami dalam nama Yesus. Basuh setiap kami dengan darah Yesus. Darah-Mu menyucikan dan menguduskan dan melayakkan kami. Sehingga kami boleh makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu pegang roti dengan tangan kananmu. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang cawan dengan tangan kananmu. Angkat tinggi dari kepalamu. Ini adalah darah Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat suaramu. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Oh, shandarala barashi, rarala barashandarala. Terima Roh Kudus. Terima api Pentakosta ketiga. Terima. Penuh Roh Kudus. Penuh dalam nama Yesus. Setiap kami dipenuhi dengan kuasa. Penuh Roh Kudus. Penuh urapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada satu orang yang kau lewatkan Tuhan. Oh, semuanya dijamah. Semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Shikarala barashandarala. Terima kasih dengan urapan yang kami terima. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang berbeban berat sudah diangkat dalam nama Yesus. Kau sudah memulihkan setiap hati kami, bahkan yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada sukacita yang melimpah. Tidak ada lagi yang sakit, semuanya sehat dan kuat di dalam Engkau. Bahkan dalam hadirat-Mu tidak ada lagi yang berkekurangan. Semuanya tercukupi dengan baik, bahkan berlimpah-limpah Kau akan berikan bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati studi anak-anak kami. Apa saja diperbuatnya, Engkau membuatnya berhasil. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa buat saudara yang berulang tahun di sepanjang bulan Juni ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa,
Saat ini hamba berdoa buat setiap umat-umatmu yang merayakan ulang tahun di sepanjang bulan Juni. Dengan tambahnya umur seturut dengan firman-Mu. Umur panjang ada di tangan kananmu. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Kau berkati Tuhan, kesuksesan, keberhasilan menjadi bagian hidupnya, bahkan yang kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu siapkan diri kita akan bawa persembahan kita, persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Dan juga Tuhan, bawa persepuluhan kami yang kau titipkan dalam ribuan kami. Kami akan bawa dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh cinta dan hormat kami. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat kita merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus yang dicurahkan mengurapi setiap kita di era Pentakosta ketiga. Membakar hati kita supaya on fire, menyala-nyala, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi.
Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu, Engkau telah memberkati kami dalam ibadah ini. Biar kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati, bersepakat berdoa bagi gembala pembina kami, Pendeta Niko Nyoto Raharjo, beserta 4 wakilnya dan keluarganya. Tuhan berkati mereka. Tuhan jamah, Tuhan apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Dalam setiap pelayanan dan keluarga mereka, Engkau tambahkan, Engkau berkati dengan berkat berkelimpahan, Engkau urapi dengan urapan-Mu Tuhan yang baru. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan gembala rayon kami 18
Bapak Pendeta Andi Markus, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu beserta 4 wakilnya dan para diaken diakonis yang ada dan seluruh Tuhan keluarga mereka. Tuhan berkati dan urapi mereka dengan urapan yang baru. Tambahkan karunia yang mereka butuhkan dalam melayani Tuhan. Engkau Tuhan berkati mereka dan beri hikmat. Biarlah Tuhan mereka selalu Tuhan tetap Tuhan bergairah dalam melayani Engkau. Biar urapan yang kuasa-Mu dari surga turun atas mereka Tuhan, memenuhi kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini juga Tuhan kami bersepakat berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kiranya lawatan Tuhan yang dahsyat atas bangsa kami. Indonesia adalah kepunyaan-Mu, Indonesia adalah milik-Mu, Indonesia ada di hati-Mu. Berkati bangsa kami, pemerintahan kami di pusat sampai daerah, presiden wakil presiden kami. Tuhan Engkau beri hikmat bagi mereka, roh yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka tetap unity Tuhan dalam mengembangkan dalam setiap Tuhan pekerjaan mereka yang mereka lakukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Tuhan dengan berkat berkelimpahan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus saat ini kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang ikut Tuhan di dalam ibadah online Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, Tuhan berkati dengan berkat. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang susah Tuhan hiburkan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan Engkau yang tahu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Biarlah jamahan kuasa Roh Kudus-Mu tetap menuntun mereka. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Buat Engkau yang begitu baik bagi kami Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah online ini, kami rindu menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Buka hati, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperpan wajahnya kepada engkau mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Datanglah sekarang, penuhi kami.